Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Baiklah, di sini siapa ketua kelasnya? Ya, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai kajian hari ini berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kan Bapak menggantikan guru kalian sebelumnya, yaitu Ibu Arti ya. Karena kebetulan beliau sedang mengambil cuti pasca melahirkan. Jadi di sini Bapak yang akan menggantikan beliau selama 1 semester ke depan. Baiklah, di sini Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Tony Afriandika, alamat Bapak di Negeri Ratu, tepatnya di depan SMP Muhammadiyah. Kalau kalian tahu SMP Muhammadiyah nanti boleh-boleh main ya. Baik, Pak. Bapak lahir di Negeri Ratu 5 Mei 2000. Apa ada yang ingin ditanyakan? Bapak udah nikah belum, Pak? Oh, Bapak belum nikah, nak. Jadi kalau kalian ikut punya kakak perempuan atau punya saudara bisa dikenalin. Nah ya Pak, Ya. Ini pendidikannya, riwayat pendidikannya apa Pak? Ya, ini dari TK apa dari mana, nak? Dari lahir. Oh, dari lahir ya? Ya. Dari TK, Bapak itu TK di TK Bunda Khadijah. SD-nya di SD Negeri 3 Buahnya Bupa. SMP-nya ya di SMP Muhammadiyah Sukau. SMA-nya Bapak di SMA Negeri 1 Sukau. S1-nya Bapak di UIN Radintan Lampung mengambil jurusan Pendidikan Geologi. Dan S2-nya Bapak mengambil di Universitas Gadjah Mada jurusan Magister Manajemen dan insya Allah menyusul S3. Baik ya, Naya? Ya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pelajaran dari Ibu Hati sebelumnya. Tapi sebelum itu kan Bapak kan belum kenal ya sama kalian. Iya, Pak. Ya, di sini Bapak mau kalian perkenalan dulu. Silakan dari sini. Perkenalkan, nama saya Tasya Aurelia, asal dari Jamaya. Makasih. Nama saya Salman Nawi, asal dari Sukawai Betanding. Saya bermoto hidup teruslah maju tanpa mundur. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rama Febrianti, asal saya dari Gandasuli. Tempat tanggal lahir Gandasuli 20 Februari 2006. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Fariza, asal dari Sukabumi, tanggal lahir 6 Juni 2005. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mbak alamat Sidong. Ya, selanjutnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurtia Widarti dari Pagardewa. Makasih. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fitri dari Kuningan. Ya, terima kasih. Di sini kan kita memakai kurikulum 2013. Jadi di sini Bapak menginginkan kalian untuk membentuk 2 kelompok yang nanti kemudian akan Bapak semua berdiskusi, baik itu untuk menentukan gambar literasi ataupun untuk penugasan. Silakan di sini membentuk 2 kelompok. Baik. Apakah Bapak membentuknya atau kami? Terserah kalian. Nak. Udah sendiri ya Pak? Ya, bila sendiri. Kalian ingin saya, Berarti Pak? ini kan ada yang 3, ada yang 4 ya. Ya, silakan kalian bentuk sendiri. Gitu ya, teman. Ya, ya teman. Silakan bergabung masing-masing. Cut bye. Hati kamu. Ya, ini sudah terbentuk 2 kelompok ya. Iya, Pak. Di sini sudah menentukan masing-masing kelompok siapa yang menjadi ketuanya. Saya, Pak. Siti. Ya, saya. Siapa? Di sini Rahma ya. Di sini Pak. Salman. Ya, baiklah, di sini kan kita mau mempelajari tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Di sini siapa yang tahu fungsi dari akar? Saya, Pak. Ya, Salman. Akar itu adalah sebuah awal untuk menghidupkan sebuah pohon, Pak. Saya Pak. Ya. Akar itu berfungsi untuk menyokong batang sehingga batang itu bisa berdiri dengan kokoh. Ya. Yang lain ada? Baik, jika tidak ada, siapa yang di sini yang tahu fungsi dari daun? Saya Ya. untuk melakukan fotosintesis. Yang lain? Untuk
jika ada turunnya hujan akan jatuh airnya ke akar dan saling menyimpan manisan. Ya, ya. Yang kawan-kawan kalian sebut ini tadi semuanya benar. Fungsi dari akar ataupun dari daun. Namun kita tidak mempelajari hanya akar dan daun saja. Ya. Melainkan meliputi akar, batang, daun, buah dan juga biji. Ya. Baiklah, di sini persilakan kepada ketua masing-masing kelompok untuk mengambil lembaran literasi. Baiklah, anak semua, tujuan dari pembelajaran kita saat ini adalah di sini kalian harus dapat mengidentifikasikan struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan itu sendiri. Lalu kalian dapat mendeskripsikan proses perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau. Lalu kalian dapat mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Dan yang terakhir kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis hama ataupun penyakit yang terjadi pada tumbuhan baik itu dari dalam maupun dari luar. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang jaringan pada tumbuhan ya. Jaringan pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem. Jaringan ini selalu membelah dan terdapat pada ujung batang maupun ujung akar. Jaringan pelindung ataupun epidermis ini berfungsi untuk melindungi tumbuh-tumbuhan baik yang dari permukaan maupun dari dalam. Jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat. Lalu jaringan ini terdiri dari jaringan sklerenkim maupun jaringan kolenkim. Jaringan dasar pada tumbuhan mengisi ruang antar jaringan. Jaringan parenkim di daun terdiri dari mesofil yang meliputi palisade dan juga sponsa. Di sini ada yang tahu fungsi dari palisade? Tidak tahu. Tidak, Pak. Oh, tidak tahu ya. Kalau stomata ada yang tahu? Stomata. Ya. Stomata. Stomata itu Pak jaringan dari tumbuhan ya Pak? Iya. Tolong Pak jelasin apa itu Pak? Stomata. Ada yang tahu di sini fungsi dari stomata itu? Saya Ya, silakan Rahma. itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Ya, betul sekali. Fungsi dari stomata itu selain tempat pertukaran gas, di situ berfungsi untuk pertukaran udara ya. Ketika daun itu ingin berfotosintesis, udara akan masuk dan keluar melalui stomata. Lalu daun merupakan tempat dari berlangsungnya fotosintesis. Di sini ada yang tahu proses pembentukan fotosintesis ataupun hasil akhir dari fotosintesis itu apa? Hasil akhir apa? Pak ulangi Pak pertanyaannya. Ada yang tahu hasil akhir dari fotosintesis ataupun proses fotosintesis pada tumbuhan?
Saya Ya silakan Salman. duluan ya. Proses fotosintesis itu terjadi ketika klorofil daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Ya betul sekali. Yang menjelaskan temannya tadi betul ya. Pada saat karbon dioksida ditambah air dan ketika daun menyerap cahaya matahari, maka disitulah terjadi fotosintesis. Yang hasil akhir dari fotosintesis itu adalah glukosa ataupun ATP. Di sini pengangkutan air pada tumbuhan terjadi melalui silem dan dipengaruhi oleh kapilaritas batang. Di sini ada yang tahu arti dari kapilaritas itu apa? Di sini ada yang tahu arti dari kapilaritas? Saya Pak. Saya. Saya Pak. Ya silakan. Ya silakan. Kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Ya benar sekali ya. Kapilaritas itu yang sudah dijelaskan teman. 6 CO2 plus H2O. Ini air Pak. H12 O6 ya. Ya, di sini merupakan tahapan dari proses pembuatan fotosintesis, di mana karbon dioksida ketika karbon dioksida bertemu dengan air dan daun menyerap cahaya matahari dan terjadi pertukaran udara di stomata, maka hasilnya adalah ATP ataupun ATP disebut juga dengan gula glukosa. Ya. Nah, Struktur dan jaringan jaringan pada tumbuhan. Judul pelajaran hari ini. Baiklah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang struktur anatomi dari akar. Di sini bisa kita lihat bersama. Di sini kan ada gambar akar. Di sini ada rambut akar, ada materi aplikasi dan juga ujung akar. Di sini masing-masing dari anatomi ini memiliki fungsinya tersendiri, memiliki fungsi juga yang berbeda-beda ya. Lalu selanjutnya di sini ada struktur dari daun. Bisa kita lihat bersama. Di sini ada ujung daun, daun bertulang atau menjari, urat-urat daun, tulang cabang, ada ibu tulang, ada helaian, ada pangkal daun dan juga ada tangkai. Lalu selanjutnya di sini ada biji. Biji dari suatu tumbuhan. Di sini ada kulit biji, ada radikula, epikotil, epokotil, dan juga ada scutellum. Ada kulit biji dan juga ada radikula. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak kasihkan ini sama kalian ya. Ya Pak. Lalu selanjutnya di sini ada struktur dari anatomi batang. Di sini ada paling atas ada apikal batang, lalu ada internodus dan juga di sini ada nodus. Dan itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya yang terakhir di sini ada gambar buah. Buah itu terdiri dari kulit cangkang, kulit luar, ada juga kulit buah, biji, kulit ari, tangkai dan juga biji intinya. Ya baik Pak. Di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, ada yang ingin bertanya? Baiklah, di sini apa ada yang ingin bertanya? Ya silakan kepada Rahmat terlebih dahulu. kan tadi Bapak menjelaskan mengenai anatomi dari batang. Jadi Ya. saya ingin bertanya, apa sih pengertian dari internodus sama nodus itu apa? Oh, ya baiklah. Kalau nodus itu merupakan ruas pada batang tanaman, di mana akan tumbuh daun, tunas dan cabang di sana. Dalam arti lain, nodus itu ranting. Oh iya. Ranting pada batang yang tempatnya daun-daun itu tumbuh nanti. Jadi kalau internodus itu adalah daerah di antara dua nodus di batang. Jadi maksudnya itu ketika dua ranting itu bercabang, maka percabangan itu disebut dengan internodus. Baik Pak, paham. Ya silakan Salman. Ya Pak. Jadi bertanya ya Pak.
Tadi kan judul yang dijelasin Bapak itu tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan. Nah, misalkan pada tumbuhan tidak memiliki suatu jaringan di salah satu pohon itu, apakah bisa tumbuh dengan sempurna, Pak? Saya izin menyanggah ya Pak. Ya silakan, Rama bagaimana? Kan tumbuhan itu sudah ada struktur dan jaringannya, sudah ada akar, daun, batang dan lainnya. Jika tidak ada satu atau salah satu jaringan dari tumbuhan tidak ada, maka tidak menyanggah ya Pak. Ya silakan, Rama. Dari pertanyaan Salman tadi, apakah tumbuhan itu bisa tumbuh dengan sempurna jika tidak ada salah satu dari jaringan tumbuhan? Menurut saya, tumbuhan itu tidak bisa dikatakan sempurna jika tidak memiliki jaringan. Contohnya seperti jika tumbuhan itu tidak memiliki akar. Apakah batang itu bisa berdiri dengan tegak jika tidak memiliki akar? Bagaimana Saudara Salman? Bagaimana Ya. teman? Izin ya, Ya. saya mematahkan jawaban dari Rama. Jadi pertanyaan saya itu cuma simpel saja. Ibaratkan pohon, jika tidak ada salah satu jaringan, apakah bisa disebut dengan pohon yang sempurna, tumbuh sempurna? Kita bayangkan di tubuh kita. Jika Anda yang Tidak ada bertanya, tangan. kenapa Anda yang menjawab? Jika ada tangan, tidak ada kaki, apakah kita disebut dengan manusia yang sempurna? Atau kita bisa berjalan dengan kehidupan yang normal seperti biasa? Sempurna itu milik Tuhan. Ya, itu kita belajar lagi di sini. Bukan ngomong tentang agama. Dua hadis di sini. Ya Allah. Ya Allah. Iya, stop. Baiklah, di sini Bapak luruskan yang mengenai pertanyaan dari Salman tadi. Yang dijawab Rama tadi memang sudah benar. Ibaratnya saja sebuah rumah. Ketika sebuah rumah itu tidak memiliki fondasi, maka apakah rumah itu akan berdiri tegak? Pasti akan roboh kan? Lalu untuk seperti sederhana lainnya seperti tubuh kita. Jika tubuh kita itu tidak memiliki jaringan di dalamnya, bagaimana tubuh kita akan menjalankan sistem metabolisme? Bagaimana tubuh kita akan mengolah makanan yang kita telan? Dan bagaimana tubuh kita akan memberikan energi bagi tubuh kita? Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan energi, baik itu berupa gula, air, cahaya matahari ataupun udara untuk melangsungkan kehidupannya. Lalu yang dikatakan Salman tadi juga benar. Ketika kita sebagai manusia tidak memiliki tangan, apakah itu dikatakan manusia yang sempurna? Tentu saja tidak. Begitu juga dengan tumbuhan. Namun ketika tumbuhan itu memiliki kekurangan, dalam artian tanda kutip cacat seperti kekurangan zat ataupun yang lainnya, tumbuhan itu akan tetap tumbuh, namun seperti manusia tentunya tidak akan tumbuh dengan sempurna. Seperti mungkin saja seharusnya ketinggiannya mencapai 100 meter sekian, tapi dia hanya tumbuh sampai 50 meter karena memiliki kekurangan, seperti kekurangan zat, ataupun dia kesulitan dalam menangkap sinar matahari, ataupun dia kesulitan dalam pembuatan makanan, ataupun penyimpanan cadangan makanannya itu lemah. Gitu ya, Nak ya? Ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak. Saya Pak. Ya silakan, Ahmad dulu. Saya ingin bertanya, kan saya ini punya tumbuhan stroberi. Ya. Tumbuhan stroberi saya ini subur Pak, daunnya lebat, tetapi tidak berbuah. Itu alasannya kenapa ya Pak? Apakah ada istilah dalam tumbuhan itu? Apakah ada istilah tumbuhan mandul? Bagus. Ya. Ya. Ya, untuk pertanyaan dari Rahma mengenai tumbuhan yang tidak berbunga ataupun tidak berbuah itu banyak sekali faktornya ya. Salah satunya itu adalah kekurangan nitrogen dalam tanah ataupun air. Jadi ketika tumbuhan itu kekurangan vitamin ya, maka untuk menghasilkan bunga saja itu sangat sulit. Makanya ketika suatu tumbuhan itu sudah beranjak dewasa, khususnya stroberi, ketika dia kelebihan kalsium, dia bukannya menghasilkan bunga, melainkan menghasilkan anakan yang kita sebut dengan julur stolon. Makanya ketika stroberinya anak itu tidak menghasilkan bunga, tetapi selalu menghasilkan anak, maka itu disebut dengan kelebihan kalsium dan kekurangan nitrogen pada tanah. Namun selain itu juga faktor cuaca ya, ketika kualitas hujan itu selalu turun, kapasitas hujan itu tinggi di suatu tempat, itu akan mempengaruhi penyembuhan pada suatu tumbuhan. Soalnya ketika air hujan itu menyentuh tanaman dengan durasi yang sangat lama, itu akan membuat
bunga dari tumbuhan itu berguguran dan itu akan menggagalkan penyerbukan pada bunga untuk menghasilkan buah. Bagaimana Rahma? Oh ya Pak, dapat dipahami. Terima kasih. Baiklah, di sini Bapak ada dua tugas ya. Di sini Bapak minta untuk ketua kelompoknya masing-masing maju ke depan. Ya, di sini kan sudah ada dua tugas ya. Di sini kalian sulit dulu untuk memilih salah satu. Salah nak, bukan batu gunting kertas. Oh iya, Sulit. Ya, Rahma silakan pilih. Aku ingin mana? Baiklah, silakan dikerjakan itu. Di sini Bapak kasih waktu selama 15 menit ya untuk mengerjakannya. Di sini siapa yang nilainya paling tinggi akan Bapak kasih hadiah nanti. Hadiahnya apa ya Pak? Ya, di sini Bapak. Bukan. Kalau mau motor nanti nunggu Bapak jadi bupati ya. Bupati yang Bapak. Kalau tidak bupati minimal perhatiin coba nanti. Di sini Bapak ada sedikit rezeki yang bisa dibagi kalian. Nah, untuk pemenang pertama di sini Bapak kasih 30.000 dan pemenang kedua Bapak kasih 20.000 lumayan buat kalian beli mie ayam. Saya yakin saya 20.000 sendiri. Silakan dikerjakan. Yuk semangat yuk, bisa. Ada bukti, ada tidak? Lihat. Jangan pindah ya. Tidak kayak kamu. Ini aku pulang. Ini buka dia nak. Bagi yang punya laptop silakan dibuka ya. Tidak punya. Sudah Pak. Yang sudah gimana Pak? Tunggu kelompok yang lain. Oke. Bersama sedikit. Nyontek ya. Mau kita kelompokan ya? Lupa. Hilap denda naik. Ini saya jaga paham. Tadi kita membahas tentang modus. Kalau nggak salah modus itu ada untuk kami tadi. Kita juga harus membuat suatu Berisik, tolong ya, jangan berisik. Maaf ya, ini diskusi kelompok. Kalau mau nggak mau ribut luar aja. Apa kamu? Iya. Yuk kita yang diskusi. Ini aku terbakar dari tentang Google atau sumber image google.com.id. Wah ini kenapa ini? Oh ini dengan ini so 5.000. Wih, sengaja ke saya goyatan. Ya? Kan salah singkat karena ada siji kan ceritanya tugas. Hanya ketis struktur jaringan akar, porisan. Google. Mau ada Google kan itu pentas. Kapan Salman pada baca detail. Kelompok anjir. Epidermis pada akar. Saya perlu mau ini lagi satu. Apa ini pembelajaran IPA dong? Udah belum tugasnya? Ya, di sini kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Kepada kelompoknya Rahma dipersilahkan. Nah. Oke. Semangat langsung. Moderatornya siapa? Saya Pak. Oh ya, silakan dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur akar. Nah, jadi akar ini memiliki beberapa fungsi diantaranya itu untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk
Kemudian pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan ujung akar. Pada jaringan meristem apikal inilah jaringan sel-sel terus membelah dan membuat akar semakin panjang. Ya, sebentar nanya itu Hasan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salma. Ya, di sini moderatornya siapa? Saya. Ya, silakan sama di present. Terima kasih Pak. Kalau ada tulisan itu ada Ya, tulisan diam orang. dulu, selamat. Izin ya teman-teman. Ya. Di sini kami membawakan tema apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini diberi tugas oleh Bapak Tony untuk membacakan struktur daun. Baca undang-undang. Ya. Jadi daun adalah salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang dan biasanya tumbuh berhelai-helai hingga buah. Namun, dan pada beberapa tumbuhan lainnya ada tulang hijau, bahkan tidak warna hijau. Fungsi daun. Fungsi utama daun pada tumbuhan adalah tempat fotosintesis. Tapi apakah kamu tahu bahwa daun masih memiliki fungsi lain dari fotosintesis? Yang pertama sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, yang kedua sebagai alat perkembangan biakan, yang ketiga sebagai alat pernapasan, yang keempat sebagai alat pengapan, yang kelima sebagai tempat gutasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk pada kelompok 2. Baiklah, setelah melihat presentasi dari kalian, di sini Bapak memutuskan untuk memilih kelompok 1 sebagai yang terbaik